96,5 FM Pinky Radio, teman setia di setiap malammu. Hai sobat Pinky, balik lagi sama gue di Sabar Santai bareng gue Adiba yang bakal nemenin kamu semua selama 10 menit ke depan. Lagu pertama gue bakal puterin lagu yang sebenarnya udah rilis dari tahun 2013. So this is JKT48 with Fortune Cookies. Walaupun diri ini menyukaimu, kamu seperti tak tertarik kepadaku. Siap patah hati kesekian kalinya. Yeah. Ketika kulihat di sekelilingku, ternyata banyak sekali gadis yang cantik. Dunia yang tak menarik tak akan disadari. Saat kau melambung terdengar musik mengalut di kafetaria, tanpa sadar ku ikuti iramanya, dan ujung jari pun mulai bergerak. Perasaanku ini tak dapat berhenti. Come on baby, tolonglah makalah yang mencinta Fortune Cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, mengembangkan senyuman kan membawa keberuntungan. Fortune Cookie berbentuk hati, nasib lebih baiklah dari hari ini. Hey, janganlah menyerah dalam menjalani hidup. Akan datang keajaiban yang tak terduga. Ku punya firasat untuk bisa saling mencinta denganmu. Balik lagi sama gue Adiba yang malam ini bakal ngajakin kalian semua buat flashback ke masa-masa yang paling susah dilupain. Nah, ada yang bisa nebak kan nih Sobat Pinky? Nah, jadi kita bakal ngajak kalian flashback ke masa-masa pondok cuy. Nah, bener banget kan? Masa-masa di pondok tuh tempat kita belajar arti hidup. Bukan cuma ngaji aja nih, tapi juga belajar sabar, belajar tahan lapar, belajar antri mandi jam 3 subuh, dan belajar nyembunyiin HP dari Ustadz. Wah, kerjain siapa itu? Yang pastinya bukan gue sih itu mah. Lo inget gak Sobat Pinky, waktu pertama kali masuk pondok, kan kita kayak masih cupu, terus nenteng-nenteng koper yang segede kulkas itu, yang isinya tuh paling cuman mie instan, terus makanan-makanan agen kayak momogi, beng-beng gitu ya. Terus pas sampai kamar nih ya, dianterin keluarga, kayak rasanya gimana ya, aneh gitu. Ini beneran ya gue mondok, ini beneran ya gue bakal jauh dari keluarga. Apalagi nih ya, pas keluarga udah mau pada pulang, terus nyokap tuh meluk gitu ya, sambil bilang jaga diri baik-baik ya nak. Terus kakak tuh bilang kayak yang betah ya. Kan padahal baru sehari gitu ya, kok udah mikir kayak wah gue kuat gak ya nak di pondok, terus gue bakal betah gak ya di pondok gitu. Tapi dia pas orang tua udah pulang, keluarga udah pada pulang semua, baru tuh kerasa sedihnya. Nangis di pojokan kamar sambil nutupin muka pakai lemari. Ada tuh kakak kelas yang datang sambil nanyain, kamu kenapa? Kok nangis sih? Gak betah ya? Terus dia tuh kasih wejangan. Dia tuh bilang, kamu tuh bukan belum betah, tapi kamu tuh lagi beradaptasi gitu sama masa-masa di pondok, sama suasana di pondok gitu. Tapi nih ya, seiring berjalannya waktu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, tiba-tiba udah jadi anak lama aja nih. Gak kerasa banget kan? Yang awal-awal tuh kita tuh dikasih wejangan kayak, bro gitu ya, kalau mau tidur nyaman tuh batal kasih 2, 1 buat kepala, 1 buat tutupin suara kentut temen sekamar. Wah, itu kayak semacam lelucon ya, supaya ya kita tuh gak terlalu sedih-sedih amat mikirin keluarga di rumah.
Nah, Sobat Pinky, yang paling gue kangenin tuh ya dari masa-masa di pondok tuh momen tidur barengnya nih. Kayak ngumpul bareng di kamar sama teman-teman, terus cerita-cerita horor, cerita-cerita tentang pacar, atau cerita-cerita yang lainnya deh, sampai yang ujung-ujungnya nih ya, malah ketawa-ketawa sampai ustadz atau pengurus tuh gedor-gedor pintu nih karena saking berisiknya kita tuh. Kadang nih ya gue tuh kangen gitu sama suasana-suasana itu yang gak bisa diulang lagi. Kayak tidur bareng di atas sejadah, tidur bareng di musola gitu. Terus bercanda-bercanda lah, ke kantin bareng. Pokoknya kayak seru banget deh masa-masa itu nih ya. Karena teman-teman pondok itu ya aneh. Mereka itu bisa jadi orang paling ngeselin, tapi juga nih ya bisa paling jadi orang yang ngangenin gitu ya setelah lulus. Lo semua masih ingat nggak nih perjuangan bangun subuh di pondok? Terus ada pengurus yang bangunin sambil nyiram air ke muka, terus ada yang sambil gedor-gedor pintu sampai keras banget tuh ya. Terus ada yang mandi sambil merem. Kayak wah, itu sih kayak momen-momen berharga banget ya, yang kita tuh nggak bakal bisa ngerasain dimanapun lagi gitu ya selain di pondok. Malam dingin di pondok, bantal keras, kasur tipis, tapi jangan biarin wajah kamu ikutan kering. Pakai Garnier pelembab halal, ringan dan tahan banting kayak santri senior. Garnier tetap glowing meski wudhu 7 kali sehari. Tapi jangan salah dulu nih, di pondok itu bukan cuma soal seru-seruan aja, kocak-kocakan sama teman aja nih ya, tapi juga ada masa-masa dimana kamu semua tuh ngerasa banget sama Allah, ngerasa banget sama Tuhan gitu. Kayak tahajud bareng teman-teman, tadarus bareng, terus hafalan juz 30 pas mau kelulusan. Wah, pokoknya kayak momen-momen itu tuh momen-momen yang paling berharga, yang dimana kalau dipikir-pikir sekarang tuh kok gue agak sedikit menjauh ya dari Allah, nggak kayak dulu pas mondok gitu ya. Apalagi nih ya pas mau ujian, wah kita deket banget tuh ya sama Allah, kayak tiap malam tahajud, tiap pagi duha gitu ya Kak. Wah, momen-momen itu tuh kayak sangat berharga ya, mau diulang lagi ya tapi nggak bisa gitu loh. Terus nih ya, gue inget banget pertama kali nyelesain hafalan juz ke-30. Kayak rasanya tuh, ya Allah, alhamdulillah akhirnya bisa juga nih ya nyelesain hafalan juz 30 ini. Terus kayak diem-diem nangis gitu ya, karena bukan soal sedih, tapi karena bangga gitu ya akhirnya bisa nyelesain hafalan juz 30 yang kalau dibilang tuh ya lumayan susah gitu. Ya, tapi mau gimana lagi ya, namanya waktu nggak bisa diulang lagi. Yang bisa kita lakuin tuh cuma ya mengenang masa-masa yang lalu, terus sambil senyum-senyum, dan doain ya semoga teman-teman pondok kita semua tuh sukses di jalannya masing-masing. Amin. Nah, kalian yang sekarang udah kerja, udah nikah, atau bahkan masih kuliah, atau bahkan masih lanjut mondok di tempat lain nih, semoga jati diri lo selama mondok tuh masih melekat ya di diri kalian semua gitu ya, yang dimana kamu tuh dulu menjadi orang yang sederhana, yang kuat, yang ikhlas, yang sabar. Gue jadi inget nih satu hal lagi. Siapa nih di sini yang dulu sering madol atau sering bolos ngaji, sering bolos jamaah, sering bolos sekolah? Wah, siapa tuh Sobat Pinky yang suka kayak gitu? Ya dimana nih ya, orang tuh pada jamaah ke musola, ke masjid, dia tuh malah tidur, padahal kan ya udah dibangunin tuh sama pengurus, udah ditepok-tepok pipinya, udah digoyang-goyang tuh badannya, tetap aja itu nggak mau bangun tuh ya. Ya sebenarnya dia tuh nyadar gitu ya kalau dia tuh dibangunin ya, tapi karena dia tuh males ya akhirnya dia pura-pura tidur tuh, sampai akhirnya ya pengurus juga kan capek gitu ya bangunin dia terus-terusan tapi malah nggak bangun-bangun. Atau kamu juga nih ya sering madol atau sering bolos sekolah, yang dimana kamu tuh malah pura-pura izin ke toilet tapi malah nggak balik lagi ke kelas ya, kamu malah tiduran gitu di kamar. Wah, kerjaan siapa itu? Terus juga ya, gue inget nih ya masa-masa ngaji ya, apalagi nih ya masa-masa ngaji bareng
para anak cowok gitu ya, para banin. Wah, kayaknya itu hal-hal yang paling ditunggu sih bagi para santri. Karena nih ya, setiap harinya kan kita kalau sekolah tuh ya, terus kalau aktivitas kan kita nggak pernah digabung ya sama santri cowok. Terus pas ngaji bareng santri cowok tuh kayak rasanya seneng aja gitu. Iya nggak sih? Lo ngerasakan semua sobat Pinky? Walaupun ya sampai tempat ngaji tuh ada aja tuh ya yang ngantuk lah, yang nundutan tuh, udah sampai merem-merem, udah sampai nunduk-nunduk tuh, udah sampai nggak tahu tuh bentukan duduk dia tuh kayak gimana gitu ya. Ya tapi seru aja gitu ya masa-masa itu tuh. Apalagi nih ya masa-masa malam minggu yang dimana tuh orang-orang luar tuh, anak-anak luar tuh pada malam mingguan keluar kayak jajan ke pasar malam atau pergi ke mall. Tapi kita yang di pondok nih merayakan malam minggu dengan muhadoroh. Ada yang pidato, terus ada yang marawis. Wah, pokoknya seru banget deh malam minggu di pondok tuh. Pokoknya malam minggu di pondok tuh bener-bener spesial banget gitu ya, bukan karena ada yang cinta-cintaan ya, tapi karena kita tuh bisa bareng-bareng rayain malam minggu dengan muhadoroh, dengan ketawa-ketawa bareng, dengan seru-seruan bareng sama teman-teman pondok. Dan momen-momen paling berharga nih ya di pondok menurut gue itu adalah malam-malam menjelang Ramadan. Nah, lo semua masih pada inget gak nih kayak suasana heningnya pondok yang dimana semua orang tuh pada nulis target nih. Ada yang nargetin sehari itu 2 juz, ada yang 1 juz gitu ya. Bahkan ada yang bisa sampai 5 juz gitu ya, karena saking rajinnya gitu. Apalagi ya momen Ramadan tuh yang paling berkesan itu pas bangun sahur, pas makan sahur bareng-bareng, pas buka bareng-bareng tuh ya di pelataran, di aula gitu ya, rame-rame. Wah, itu tuh seru banget sih. Kayak sebelum azan tuh kita semua tuh udah ngumpul gitu ya di pelataran, kayak sambil ngobrol-ngobrol, terus cerita-cerita, mampir ke kelompok makan temen yang sebelah, kayak sambil lihat nih, wah kamu makannya sama apa nih gitu. Pokoknya walaupun menu makanannya itu cukup sederhana ya, tapi karena momen makan barengnya itu loh yang bener-bener gak bisa dilupain dan yang memang bener-bener bikin berkesan. Karena bagi gue tuh ya, pondok tuh bukan lagi tempat yang asing nih, tapi juga sebagai rumah kedua yang bener-bener gak bisa gue lupain. Terus nih ya, menjelang lulus ya, wah itu momen-momen paling sedih sih. Kayak kita tuh udah gak bakal makan bareng lagi, tidur bareng lagi, nyuci bareng lagi, terus ketawa-ketawa bareng lagi gitu ya. Dan sekarang nih ya, saat kita udah di luar semua, dunia rame gitu ya, udah sibuk kerja, ada yang sibuk kuliah lah, macem-macem deh. Nah kadang kita kangen. Wah, paling kalau kangen tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, cuman sekedar kangen aja. Mau ngumpul lagi juga susah karena ya semuanya tuh udah sibuk masing-masing gitu. Paling juga kalau misalkan mau ketemu ya nentuin waktu atau nunggu waktu dimana kita tuh bisa kumpul semua. Kadang sekarang tuh mikir gitu ya, terus ngerasa kayak kangen ngaji bareng-bareng, kangen gotong royong setiap minggu pagi, kangen mandi bareng-bareng, pokoknya kangen semuanya deh. Dan bahkan kangen dihukum bareng nih, karena semua itu ya adalah cerita yang ngebentuk siapa kita di hari ini. Gue Adiba pamit undur diri, dan ini siaran nostalgia di pondok buat kamu semua yang pernah jadi pejuang mandi subuh, yang pernah jadi pejuang ngantri mandi, ngantri makan. Semoga cerita ini bisa nemenin malam kamu semua, yang entah kamu tuh lagi ngopi, lagi rebahan, lagi macet-macetan di jalan, atau lagi diem aja nih sambil senyum-senyum sendiri di kamar. Dan kalau kamu semua punya cerita lucu yang mau kamu bagiin ke kita, boleh banget nih kirim SMS ke 085281561654, atau kamu juga bisa mention ke IG-nya kita yaitu Pinky Radio ID. Terima kasih buat kamu semua para pendengar setia Sobat Pinky. Tetap dengerin gue di 96,5 FM Pinky Radio, teman setia di setiap malammu. Bye bye.